Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode yang lalu, Goku yang sudah tak punya waktu lagi di bumi akhirnya kembali ke alam baka dan mempercayakan semuanya pada Piccolo. Goku yakin bahwa Trunks dan Goten bisa menguasai Fusion dan membalas apa yang sudah Bu Endut perbuat. Goku juga segera berteleportasi ke alam Kaio setelah merasakan Ki Gohan yang ternyata masih hidup. Dia menceritakan semua yang sudah terjadi sampai Gohan sontak begitu emosi. Gohan akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengalahkan Majin Buu dan menyelamatkan bumi. Sementara Piccolo yang masih melatih mereka dibuat pusing oleh kelakuan para bocah yang bertengkar satu sama lain. Mereka yang belum sempurna melakukan fusion ini saling mendebatkan siapa yang salah. Hal itu membuat Piccolo pun harus mengeluarkan energi ekstra untuk melatih mereka. Para pemilih Jepekter juga begitu ragu apakah mereka bisa melakukannya. Tapi tak ada alasan untuk itu. Mereka yakin jika Goku tak mungkin berbohong dan telah menjanjikan teknik fusion adalah yang paling kuat untuk mengalahkan Majin Buu. Di sisi lain, Gohan juga sudah semakin lincah dalam menggunakan pedang itu tanpa kewalahan. Dia ditonton oleh Goku yang kini masih berada di sana. Goku dan Kaioshin sangat mengagumi Gohan yang telah menguasai pedang itu hanya dalam waktu 1 hari. Goku pun akan melempar batu yang dia duduki untuk menguji apakah pedang itu setajam yang dibicarakan. Goku mengangkat batu besar itu dan melemparnya dengan satu tangan. Cus! Nampak Gohan bisa membelah batu itu dengan mudah sambil menunjukkan percaya dirinya yang tinggi. Kaioshin juga begitu senang. Tapi dia masih belum puas dan mengambil benda lebih keras yang berasal dari alam semesta. Goku menahan kubus keras itu yang dikatakan kerasnya saja tidak ada yang menandingi. Tanpa ragu, Goku langsung melemparnya ke arah Gohan yang membuatnya begitu bersemangat untuk memotong kembali batu itu. Namun bukannya batu itu yang terbelah, malah pedangnya yang patah. Oh, semua orang sontak kaget melihatnya. Gohan, Kaioshin, dan Kibito yang mengetahui itu begitu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Goku berkata, itu bukan kesalahanku loh om, kan kau yang minta aku untuk lempar tadi. Kaioshin dan Kibito tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka yang tahu ini terjadi mulai meragukan tentang kekuatan pedang ini. Meski begitu, Gohan tak akan menyerah. Walaupun tanpa pedang yang legendaris itu, dia sudah terbiasa menggunakan tinjunya ini untuk bertarung. Dia merasa efek berat dari pedang itu saja sudah membuat tangannya lebih enteng sekarang. Untuk itu, Gohan akan menunjukkan kekuatan sejatinya saja untuk melawan Majin Buu. Kaioshin dan Kibito setuju akan hal itu. Tapi Goku masih ragu apakah kekuatan Gohan sekarang bisa menyamai kekuatan Bu Endut yang masih sangat kuat. Tiba-tiba pedang itu memancarkan sebuah energi dan mengeluarkan seorang kakek dari dalamnya. Mereka yang kaget melihat hal itu bertanya siapakah dia sebenarnya. Kakek itu menjawab jika dia adalah salah satu Kaioshin dari 15 generasi sebelumnya. Wow, semua orang termasuk Kaioshin sontak terkejut. Sementara orang-orang yang mati akibat ulah Bu Endut kini semakin banyak saja sampai Raja Yama pusing melayaninya. Dia dan para anak buahnya bahkan tak punya waktu untuk beristirahat atau makan sejenak. Tiba-tiba dia dihubungi lagi oleh bawahannya jika ada 1,5 juta lagi manusia bumi yang akan datang ke sini. Sontak Yama semakin jengkel. Oh Tuhan, banyak sekali. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di bumi. Kemudian kita cek lagi kondisi Goku yang masih menginterogasi kakek tua. Kakek tua ini berkata jika dia adalah Kaioshin legenda yang memiliki kekuatan sangat kuat. Dia disegel di dalam pedang itu oleh seorang penjahat yang menjadi musuhnya. Mendengar itu, Goku pun ingin mengetes apakah dia sekuat yang dibicarakan. Goku menembakkan laser cendol kuning ke arah wajahnya yang membuatnya tepar sampai mukanya gosong. Dia begitu marah pada Goku. Kurang ajar kau manusia kodok, kau pikir aku ini apa? Goku dan Gohan sontak lemas, ternyata dia tidak kuat dan hanya pembohong. Kemudian leluhur Kaioshin itu menjelaskan jika kehebatannya bukan dalam hal kekuatan tapi kemampuan khusus yang tak dimiliki orang lain. Goku yang penasaran sontak bertanya apa kemampuan itu. Tapi Kaioshin tua itu tidak mau memberitahunya karena perlakuan Goku sudah menghinanya. Hei, kalau begitu aku bakal kasih kau buku-buku kotor yang hot-hot loh om. Tapi Kaioshin menolak. Dengan kemampuannya ini, dia bisa melihat apa saja termasuk para gadis bumi yang tak berpakaian. Goku pun tak kehabisan akal. Gimana kalau aku kasih kau pegang langsung saja seorang gadis om? Hal itu sontak membuat Kaioshin tertarik dan setuju. Gohan bertanya siapakah orang yang dimaksud oleh ayahnya itu. Goku berkata, kau kan punya pacar, jadi kasihlah kakek ini dikit-dikit untuk pegang-pegang bro. Sontak Gohan langsung emosi. Kenapa nggak pacar kau saja? Goku pun mulai bingung dan mencari siapa yang cocok untuk kakek ini. Tiba-tiba Goku pun teringat pada Bulma dan mendapat ide bagaimana kalau Bulma saja. Gohan yang lagi-lagi kaget mendengarnya begitu khawatir. Nanti kau dimarahi pangeran Congak loh. Tenang, kan cuma sedikit saja kok. Demi kekuatan yang dijanjikan dapat mengalahkan Majin Buu, apapun akan Goku lakukan dong.
Tanpa menunggu persetujuan Gohan, Goku dan kakek tua pun sepakat untuk bekerja sama. Kalau begitu kita deal ya. Akhirnya kakek tua pun menjelaskan kemampuan hebat yang dia miliki adalah bisa mengeluarkan potensi kekuatan seseorang sampai melewati batasnya. Ini berbeda dari Goku yang sering melampaui batasnya, lebih kepada kekuatan spiritual yang kuat dan tak semua orang bisa melakukannya. Dan karena Gohan adalah orang yang telah menarik pedang itu keluar, maka Kaio menyuruhnya untuk berdiri di samping. Gohan berjalan mengikuti perintahnya sambil masih meragukan apakah perkataannya benar atau jangan-jangan orang ini bohong seperti tadi lagi. Namun kakek tua menegaskan siapa saja yang bisa menarik dan mengendalikan pedang itu dengan sempurna, maka dia bisa menjadikan Gohan sebagai orang terkuat di alam semesta. Kakek tua pun seperti memberikan sebuah energi pada Gohan yang membuat semua orang sontak terkejut. Tapi ternyata dia malah seperti menari sambil mengelilinginya. Hal itu membuat Gohan semakin meragukannya saja. Sementara Goku dan Kaioshin tak bisa berkata apa-apa. Kekuatan dahsyat yang dijanjikannya apakah seperti ini? Gohan pun yang ingin berbicara sontak dimarahi. Siapapun tak boleh mengganggu upacara penting ini karena ini adalah ritual untuk membangkitkan kekuatan Gohan. Goku yang dari tadi terdiam bertanya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan kekuatannya. Dan kita pun akan dibuat terkejut mengetahui waktu upacara ini ternyata adalah 25 jam. Hal itu sontak lagi-lagi membuat mereka kaget. Tapi Goku tak akan ambil pusing. Dia menyempatkan diri untuk tidur siang dulu dan meminta Gohan untuk tetap semangat. Kaioshin dan Kibito yang melihatnya juga berpikir untuk ikut beristirahat. Tapi mereka tidak enak pada sang leluhur dan memutuskan untuk berdiri saja sampai upacaranya selesai. Padahal mereka juga sebenarnya ingin bersantai seperti Goku. Sementara kita akan diperlihatkan kondisi Piccolo yang telah berhasil membuat kedua bocah ini siap untuk melakukan fusion. Dia memerintahkan mereka untuk mengeluarkan Super Saiyan dan menyamakannya seperti yang pernah Goku lakukan. Semua family G-Factor pun berkumpul untuk melihat hasil akhir latihan mereka. Cici mulai mencari nama yang pas bagi gabungan mereka di antara Gotenks atau Tranten. Yang bagus ya Gotenks dong. Kemudian setelah Piccolo menyuruh mereka untuk menyamakan energi masing-masing, inilah waktunya bagi mereka untuk melakukan fusion yang ditunggu-tunggu. Fusion. Setelah cahaya menghilang, semua mata penonton pun begitu terkejut melihat penggabungan mereka. Mereka memiliki bentuk gendut yang membuat Piccolo bertanya-tanya apakah bentuk penggabungannya memang seperti ini. Tapi karena teknik ini yang disarankan Goku, jadi mereka percaya-percaya saja. Bocah ini berjalan dengan tubuh besarnya yang membuat semua orang menunggu kekuatan apakah yang akan mereka keluarkan. Tapi mereka malah kelelahan yang membuat orang-orang sontak pada kaget. Wah, ternyata produk gagal. Piccolo yang mengetahui sesuatu menjelaskan kesalahan mereka jika Trunks sebelumnya lebih dulu mengeluarkan jarinya dibandingkan Goten. Mereka seharusnya menyamakan gerakan agar bentuk fusionnya menjadi sempurna. Piccolo pun menyuruh mereka untuk mengulanginya lagi dari awal, tapi mereka tidak tahu cara menjadi normal lagi. Kalau begitu, mereka harus menunggu waktu 30 menit sampai mereka terpisah kembali secara alami. Piccolo pun kembali menyuruh mereka untuk melakukannya lagi. Dia tidak akan membiarkan mereka bersantai sampai bisa mengalahkan Majin Buu. Akhirnya mereka pun melakukannya lagi, tapi jarinya tidak saling menyentuh yang mengakibatkan perubahan mereka jadi begini. Tubuhnya krempeng seperti kekurangan imun, bahkan sampai batuk-batuk pula. Ohok. Setelah 30 menit berlalu lagi, mereka pun melakukannya dengan lebih serius dan inilah bentuk sempurna dari fusion. Cahaya menyilaukan menutupi istana dan nampaklah bentuk sempurna Gotenks yang sebenarnya. Semua orang sontak terkejut karena aura ki mereka begitu besar sampai tak terhingga. Kemudian hanya tinggal dipoles sedikit lagi oleh Piccolo, maka Gotenks akan menjadi prajurit terkuat di bumi. Tapi mereka yang sudah memiliki perubahan ini nampak sangat sombong. Mereka tak mau lagi mendengarkan Piccolo dan yakin bisa mengalahkan Bundut sekarang juga. Dengan percaya diri yang tinggi, mereka pun segera pergi untuk mencari Majin Buu dan mengalahkannya. Melihat itu tentunya Piccolo dan yang lain tak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka sombong, tapi semuanya berharap aura ki mereka yang besar itu bisa mengalahkan Majin Buu. Sementara Goku yang dibangunkan oleh seekor kupu-kupu begitu kaget melihat upacaranya belum selesai. Ternyata mereka baru melakukannya selama 2 jam. Wah, masih lama banget dong. Kemudian kita akan mengecek kondisi Bundut yang masih terus saja menghancurkan kota-kota di bumi. Dia sangat bersemangat dan ingin menghancurkan lebih banyak lagi. Kemudian Bundut melihat ada 2 kapal sedang berlayar dan membuatnya langsung meluncur ke arah kapal itu. Melihat Bundut berselancar di antara 2 kapal membuat orang-orang sontak sangat ketakutan. Apakah mereka juga akan dijadikan biskuit Kongguan? Tanpa ragu, Bundut langsung menerobos salah satu kapal itu hingga meledak dan akan tenggelam seperti kapal Titanic. Yeay, akulah yang terkuat di sini.
Ayo semuanya kita bernyanyi bersama-sama. Kemudian dia melihat ada dua penumpang yang tak bisa berenang. Bundut turun ke bawah yang membuat orang ini naik ke tubuhnya seperti mau ditolong. Tapi ternyata dia malah menonjok pria itu dan menghancurkannya menggunakan laser besar. Duar, sungguh kejam sekali. Tiba-tiba perutnya bolong seperti donat yang ternyata pelakunya adalah para bocah. Mereka sangat percaya diri bisa mengalahkannya. Hei bodoh, jangan beraninya sama orang lemah. Sini lawan Eke. Gotenks langsung maju menyerang Bundut dan menonjok perutnya secara bertubi-tubi. Gotenks bisa menghancurkannya dengan mudah dan menyesal karena tak bisa membawa tubuhnya pada para J-Factor. Tapi Bundut ternyata bisa bangkit kembali. Dia mengembalikan tubuh bagian atasnya, Twing, dan begitu sangat marah. Kurang ajar kau idiot. Bundut sangat marah bukan karena mereka menghajarnya, tapi karena mereka memanggilnya gendut. Bundut bisa membaca pergerakan mereka dan menghajarnya bertubi-tubi. Wajahnya sampai bonyok segede bakwan. Dia menarik mereka lagi dan duar menyundulnya sampai Gotenks terbang melayang jauh. Mereka menabrak tembok dan tak bisa bergerak. Nggak sampai di situ, Bundut membuat sebuah batu putih untuk menghancurkan mereka sekalian seluruh kota. Tiba-tiba banyak tentara datang dan menyerang secara membabi buta. Bundut membinasakan semua tentara itu beserta seluruh kota dan kehidupannya. Kemudian Gotenks kembali ke istana kami dengan bajunya yang sudah robek compang-camping. Mereka begitu frustasi berat karena tak bisa mengalahkannya. Kemudian Piccolo datang dengan sangat marah karena sebagai guru dia gagal mendidik mereka. Dia menyuruh mereka kembali untuk berlatih lebih keras dulu agar teknik fusion bisa digunakan secara maksimal dan tak gegabah seperti ini. Sementara Gohan juga masih menahan diri dari upacaranya yang masih berlangsung. Pertarungan sebenarnya baru saja akan berlangsung 1 hari ke depan. Dapatkah mereka mengeluarkan potensi kekuatan yang lebih kuat lagi untuk mengalahkan Majin Buu? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.